Nama saya Indah Kurniasari, NPM 17060032, akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dan pemimpin. Jadi menurut Wahyu Sumijo, mengemukakan kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan bila perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut, yang selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan tertentu. Lalu Wahyu Sumijo mengemukakan pengertian pemimpin adalah seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu. Kepemimpinan menurut Miftah di sini mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perseorangan maupun kelompok. Nah, jadi dalam kepemimpinan ini sangat bergantung kepada statusnya. Nah, statusnya itu formal maupun informal. Nah, jadi seorang pemimpin dapat mempengaruhi suatu masyarakat atau kelompok itu karena suatu kekuasaan. Nah, jadi di dalam kepemimpinan itu kan ada formal dan informal. Formal itu yang resmi, itu meliputi yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sedangkan yang informal itu meliputi seperti pemuka agama, ketua adat. Di sini saya akan menjelaskan definisi kepemimpinan menurut Stockdale. Pada tahun 1974, Stockdale menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan atau antusiasnya. Nama saya Fensikawati, NPM 17060064. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan. Di dalam sebuah sekolah, seorang pemimpin yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Menurut Kons, seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memimpin terdapat 4 unsur. Yang pertama, wewenang atau power seorang pemimpin. Maksudnya, kekuasaan dalam jabatan sebagai kepala sekolah untuk mempengaruhi keyakinan atau tindakan para pemimpin. Yang kedua, kemampuan memahami bahwa manusia memiliki motivasi yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda dan dalam situasi yang tidak sama. Yang ketiga, kemampuan untuk bertindak. Dan yang keempat, daya memimpin dan suasana yang diciptakan. Saya Mita Shanagraini, NPM 17060067. Saya akan menyampaikan materi mengenai tipe atau gaya kepemimpinan. Ada 5 tipe atau gaya kepemimpinan yang dapat dipedomani atau diperankan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya di sekolah. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe ini yaitu seorang pemimpin cenderung menonjolkan kekuasaannya dan kurang memberikan kesempatan pada anggotanya dalam penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, tipe demokratis. Tipe ini yaitu seorang pemimpin dalam kepemimpinannya mengikutsertakan anggotanya dalam mengambil kebijaksanaan atau keputusan. Kemudian yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini seorang pemimpin cenderung memaksakan dengan cara yang halus, seolah-olah dia selalu meminta masukan dari anggotanya padahal dia sesungguhnya telah memiliki keputusan. Kemudian yang kelima yaitu tipe situasional. Tipe ini yaitu gabungan dari beberapa tipe yang ada. Jadi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya bisa menggunakan salah satu dari beberapa tipe yang ada, tetapi disesuaikan dengan situasi atau kondisi dalam lembaganya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang mengarahkan pengikutnya untuk melakukan kinerja atau aktivitas. Yang kedua yaitu pengikut. Pengikut adalah orang yang bekerja di bawah naungan pemimpin. Yang ketiga, konteks. Konteks adalah situasi formal atau tidaknya, sederhana atau uniknya, sesuai hubungan antara pemimpin dengan pengikut. Yang keempat, proses. Proses adalah tindakan pemimpin untuk membangun hubungan kerjasama dengan pengikutnya. Dan yang terakhir itu adalah hasil. Hasil adalah hubungan antara pemimpin, pengikut, dan situasi.